setiap kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba Allah. Setiap yang menghambat firman-Mu disampaikan, maka di dalam nama Yesus kami patahkan yang bukan daripada Allah. Segala kuasa-kuasa kegelapan apapun yang berusaha masuk di tempat ini, kami hancurkan kuasanya dan kami cabut seakar-akarnya dan dilempar keluar ke tempat yang Tuhan sediakan dan tidak pernah kembali lagi. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau taruh Tuhan setiap perkataan Allah sendiri melalui bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Rasanya kurang semangat. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau ajak ketika saya mengatakan apa kabar, Tuhan Yesus baik, angkat jempolmu. Oke? Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi sebenarnya saya mau mengajak mengulang pujian Tuhanku Maha Besar. Tapi musik sudah turun. Oke lah, nggak apa-apa. Karena saya ingin jemaat semua semangat ya, semangat dalam melayani Tuhan. Baik singer harus semangat supaya jemaat keimpartasi tidak perlu malu-malu ya. Karena kita memuji Tuhan, menari-nari bagi Tuhan, kita tidak malu-malu ya. Kalau kita memuji nama Tuhan dengan semangat, kita juga harus semangat. Tunjukkan semangatmu ya. Tak usah malu-malu karena di hadapan Tuhan kita tidak malu untuk menari-nari, untuk memuji dengan sukacita ya. Mari kita buka bersama-sama Matius 9 ayat 17. Ya. Saya akan mengambil judul firman pada pagi hari ini, persiapkan wadahmu untuk menerima berkat Tuhan ya. Matius 9 ayat 17 yang begini firman-Nya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Siapa yang merindukan pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara? Halo? Semua pasti merindukan amin? Semua merindukan janji Tuhan amin? Ya, puji Tuhan. Tentunya kita semua pasti merindukan ya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mempersiapkan wadah untuk menerima berkat janji Tuhan itu. Mungkin kita seringkali ya mengatakan, Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhan, aku sudah menabur, aku sudah melayanimu. Tetapi kenapa berkat itu belum tercurah kepada hidupku? Bapak Ibu Saudara, terkadang kita selalu protes kepada Tuhan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Dan bahkan kita seringkali mengatakan, kenapa orang yang tidak mengenal Engkau justru mengalami berkat yang luar biasa. Tetapi ketika aku mengikut Engkau, malah aku kenapa belum mengalami pemulihan? Kita sering seperti itu enggak? Halo? Enggak usah jaim ya. Dulu Bu Atik juga sering begitu. Ya. Tuhan, aku kok begini-begini. Tetapi setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya, kita harus mempersiapkan wadah itu supaya kita menerima janji Tuhan, ya. Dan wadah yang siap untuk menerima semua janji Tuhan kita ada syaratnya, yaitu kita harus memiliki iman. Iman percaya kepada Tuhan.
bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kalau kita melihat ya ini, wah nanti aku dapat berkat dan ini sudah disediakan mungkin minuman ya. Itu kita dengan secara nyata kita melihat, kita percaya. Tetapi kadangkala ketika kita belum lihat, seringkali kita tidak percaya enggak? Iya enggak? Benar enggak? Benar. Seringkali kita tidak percaya, khawatir terus menerus ya. Bu Atik dulu juga mengalami seperti itu, khawatir ya. Belum melihat bagaimana Tuhan itu mau mencurahkan berkat kepada kita. Waktu saya disuruh resign dari pekerjaan untuk melayani Tuhan, saya ketakutan Bapak Saudara. Awalnya takut, memang takut ya, karena terbiasa mungkin punya uang sendiri ya. Dan mungkin kalau hanya jaga ke suami misalkan, ya mungkin juga Bapak Saudara begitu, pasti ada rasa ketakutan. Saya tawar-menawar dengan Tuhan 3 bulan. Ya. Pada waktu itu saya benar-benar, aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau, nanti bagaimana kehidupan ekonomiku. Itu terus menerus Tuhan itu menyuruh saya resign dari pekerjaan. Tetapi setelah 3 bulan saya bergumul dengan Tuhan, akhirnya saya menyerah. Oke Tuhan, aku mau pegang janjimu. Karena Tuhan mengatakan kepada saya, Bapak Saudara, aku yang akan pelihara kamu. Caranya piye Tuhan? Yes. Terus kemudian saya resign dari pekerjaan. Awal mula saya resign dari pekerjaan, saya bingung Bapak Saudara. Di rumah keluar masuk ya. Pekerjaan sudah selesai, pekerjaan rumah sudah selesai. Tuhan, aku terus ngopo Tuhan. Tapi apa? Baca firman. Mosok mongkon maca firman terus Tuhan, saya gitu toh ya. Terus akhirnya ya wis saya taat. Terus kemudian saya baca, selesai mengerjakan pekerjaan rumah, baca firman, duduk manis. Sampai anak saya, ndak dino kok mung duduk manis baca firman. Gitu Bapak Saudara. Tapi saya mau taat ya. Terus kemudian saya gini, Tuhan, nek aku rambok kayak usaha. Aku mongkon maca firman terus, berkatku piye? Berikan aku usaha Tuhan. Tuhan enggak jawab. Tuhan cuma senyum, percaya. Tetapi beriringnya waktu Bapak Saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa. Pada waktu pandemi, banyak orang-orang telepon ya, baik dari luar negeri, dari luar kota, minta dukungan doa. Dan akhirnya saya mengalami promosinya Tuhan. Dan Tuhan itu pelihara secara ajaib. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan dalam hidup saya Bapak Saudara. Dan ketika saya terus mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, berkat itu tercurah. Dan mungkin kalau saat ini berkat itu belum tercurah di dalam kehidupan kita Bapak Saudara, mungkin wadah kita itu yang belum siap. Karena saya katakan, ketika wadah itu belum siap untuk diberikan berkat Tuhan itu akan terhambat. Apa yang menghambat kenapa wadah itu belum siap? Ada sampah-sampah yang ada di dalam diri kita. Apa itu Bapak Saudara? Mari kita simak Bapak Saudara ya. Bagaimana janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ciri-ciri wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan yaitu kita harus membersihkan wadah itu supaya ketika wadah itu sudah bersih ya, berkat itu segera tercurah ya. Yang pertama yaitu tidak iri hati ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak Saudara, seringkali kita itu pasti di dalam hati kita itu
mungkin seringkali timbul iri hati. Ya enggak? Ya enggak? Ya, itu tidak hanya jemaat, mungkin kita sebagai hamba Tuhan ya Pak, kadangkala ada timbul rasa iri hati. Mungkin pelayanan, misalkan pelayanan Bu Ati dibawa naik, diberkati Tuhan luar biasa. Belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita itu senang. Belum tentu Bapak Ibu Saudara mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu suka. Bahkan ketika kita mungkin melihat saudara kita diberkati Tuhan luar biasa, timbul kita iri hati. Timbullah, ketika iri hati itu timbul dalam diri kita, pasti ada gosip. Pasti ada fitnah. Ya enggak? Ya enggak? Ya, pasti. Iri hati itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Kain dan Habil. Ketika ada iri hati Bapak Saudara, pasti kita akan menimbulkan yang namanya kejahatan. Kita buat menfitnah orang lain. Ya. Wah, Bu Ati mergone diberkati Tuhan ini mesti ngene-ngene. Wah, pelayanannya dibawa naik itu pasti gini-gini. Pasti itu akan timbul. Dan Bapak Saudara, ketika iri hati menguasai di dalam diri kita Bapak Saudara, itu menghambat berkat Tuhan turun. Ya. Menghambat berkat Tuhan turun Bapak Saudara. Karena apa? Ketika iri hati itu timbul di dalam diri kita, perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kita itu perkataan yang kotor. Mengutuk. Ya. Mengutuk. Bahkan kutuk itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita seringkali mengatakan, ya, wah uripku kok ya kaya ngene terus toh, nasibku kok ya kaya ngene terus toh. Lah, itu sebenarnya mengutuki diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang keluar dari lidah bibir kita itu, mari bersama-sama keluarlah untuk memberkati. Ketika saudaramu berkati Tuhan, ikutlah bergembira. Malah justru kita gini, kok dia bisa ya diberkati Tuhan luar biasa. Kok pelayanannya bisa ya mengalami promosi Tuhan. Contohlah segala kebaikan-kebaikannya, bagaimana toh dia dapat diberkati Tuhan. Hal-hal yang baik yang harus kita tiru, bukan justru kita menjelekkan. Jangan menjatuhkan. Membunuh itu tidak hanya membunuh secara fisik, membunuh karakter. Itu juga bisa. Ya. Jadi Bapak Saudara, iri hati itu sangat-sangat menghambat berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu saya ajak, mari Bapak Saudara, kita bersama-sama. Kalau kita mengetahui firman Tuhan, ya, yang ada dalam Yakobus 3 ayat 16, maka ketika ada timbul rasa iri hati, segera minta ampun kepada Tuhan. Saya pun juga belajar Bapak Saudara, bukan berarti wah Bu Ati sok suci, tidak. Saya juga belajar. Saya juga belajar Bapak. Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana supaya wadah itu siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang kedua, menjadi bendahara yang benar. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dipercaya, entah itu dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan, mungkin dahulu sebagai tukang sapu, ya, setia. Ya, walaupun jangan meremehkan orang tukang sapu loh Bapak Saudara. Kalau tidak ada dia kotor,
Ya. Walau mungkin di gereja ada yang membersihkan, jangan meremehkan Bapak Saudara. Tidak semua orang mau melakukannya, betul enggak? Tidak semua orang melakukannya, tidak mau. Kadang kita merasa misalkan, wah, aku punya jabatan, aku malu bersih-bersih. Jangan Bapak Saudara. Apapun yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, baik pelayanan, mungkin saat ini baru menjadi singer. Ketika setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan naik menjadi worship leader. Terus kemudian menjadi worship leader, jadi pendoa. Ketika jadi pendoa diangkat jadi evangelis. Itu akan mengalami promosi-promosi. Ketika kita setia dalam perkara kecil. Saya pun mengalami dari bawah Bapak Saudara. Saya dulu tidak tahu apa-apa. Ke gereja dahulu saja datnyeng. Tahu datnyeng? Kadangkala ke gereja itu kayak seperti rutinitas. Pokoknya aku hari Minggu ke gereja. Wis pulang nggak ngerti apa tahu firman yang disampaikan. Jadi kayak cuman sekilas saja ditanya mau firmannya apa? Lali. Kita sering kali gitu enggak? Iya, sering kali pasti gitu ya. Firmannya tadi apa? Apa ya? Lali ki aku. Kadang seperti itu Bapak Saudara. Jadi setialah ketika engkau dipercaya baik dalam keuangan. Mungkin dipercaya keuangan di gereja atau di tempat kerja. Ya, kadangkala sudah dipercaya keuangan, terus mungkin di masyarakat itu ada PKK ya. Ada PKK ya. Dipercaya uang. Kadangkala kita meremehkan. Tak nggone sik ya. Sithik, mboko sithik dipakai. Kemudian kalau sudah banyak ngemplang. Ya, kadangkala lari, ya, lari dari tanggung jawab. Itu sangat melukai hati Tuhan. Dimanapun itu, ya. Bapak Saudara, saya dipercaya oleh hamba Tuhan dari Jakarta, ya, dari luar negeri juga. Saya takut Bapak Saudara, kadangkala mungkin dipercaya dalam keuangan untuk saya menabur di gereja kecil atau di mana Bapak Saudara. Saya selalu membawakan bukti. Misalkan itu dipercaya Bapak Saudara. Dan ketika Bapak Saudara mungkin dipercaya orang lain, bukti itu harus disampaikan dengan terbuka. Jangan kita selintutan. Ya. Sekecil apapun itu Bapak Saudara. Ya, ketika engkau setia, engkau akan dipercayakan Tuhan yang lebih besar lagi Bapak Saudara. Percayalah, karena saya mengalami. Saya bisa mengatakan seperti itu karena saya itu mengalami Bapak Saudara. Dan ketika Bapak Saudara, kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita sudah dipercayakan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Jangan lupa kita untuk menabur. Kadangkala kita udah diberkati Tuhan luar biasa, lupa menabur. Ya enggak? Halo? Iya enggak? Bapak Ibu Saudara, taburlah. Ya. Ini ada, maka engkau akan menuai. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya kesaksian ya, pada waktu di gereja saya itu wah enaknya penyembahan, pujian penyembahan, wah Tuhan luar biasa engkau baik. Tuhan ngomong, uang yang ada di dompetmu kasihkan di sebelahmu. Padahal waktu itu saya punya uang berapa Pak Saudara? 50.000 saja. Wes enak-enake, wah memuji nama Tuhan, wah engkau baik. Ternyata disuruh dompet saya yang ada uang 50 untuk ditaburkan di sebelah duduk kanan saya. Saya melihat, kayak sopo toh Tuhan, walah, lah aku mempunyai uang 50.000 loh Tuhan, mosok aku mbok suruh nabur, aku engko piye? Nek neng dalan nek apa-apa piye? Terus nek aku lapar bagaimana?
Secara manusia kita pasti memikirkan itu ya. Ya enggak? Pasti. Tetapi ketika kita mau belajar taat, wow luar biasa. Benar-benar dompet itu saya ambil, tak buka. Ini Mbak, saya itu punya uang 50.000. Ini disuruhkan ngasih kepadamu. Saya enggak tahu entah kamu membutuhkan atau tidak, saya tidak tahu. Ambilan. Tak suruh ngambil sendiri Bapak Saudara. Terus dia ya juga, lah nanti kamu gimana Mbak? Dah nanti urusannya Tuhan. Saya enggak tahu. Pokoknya saya mau belajar untuk taat. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Tuhan itu luar biasa. Ketika ada ketaatan kita untuk menabur, Bapak Saudara, tuaian terjadi. Waktu itu selang cuman berapa jam atau 1 hari saya lupa ya Bapak Saudara. Itu ada orang yang memberkati saya. Bu, ini ada berkat untuk Ibu. Lebih dari apa ya itu? Berapa ya itu? 500 atau 5 juta saya lupa ya itu. Tapi dan Tuhan itu luar biasa. Tetapi jangan sampai kita itu menabur gini. Aku tak pengen menabur ben aku diberkati berlimpah. Itu ada motivasi Bapak Saudara. Kalau kita memberikan kepada orang lain untuk menabur, jangan pakai motivasi ben aku diberkati melimpah. Jangan. Ketika kita sudah menabur, wes gini, ikhlas, lupakan. Tidak perlu kamu harus membalas aku. Enggak. Kadangkala kita itu ya Bapak Saudara, ketika kita menabur kita ingin dihormati, ya enggak? Halo? Ya enggak? Rasanya kok ragu-ragu, pasti jane ya iya. Iya enggak? Seringkali kita begitu. Wong aku wis menehi kowe, kudu kowe menghargai aku. Tetapi Mbak Saudara, saya juga mau belajar. Ketika saya memberi, saya melupakan. Karena apa? Tidak harus orang itu yang membalas kita. Tetapi Tuhan bisa menggerakkan berkat-berkat dari segala penjuru mata angin. Entah itu tiba-tiba mungkin Bapak Ibu Saudara saudaranya panen misalkan ya. Wah tiba-tiba penjenengan tidak punya beras. Tiba-tiba, nih aku lagi panen loh. Ini tak kasih beras. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk memberkati kita. Saya mengalami banyak hal Bapak Saudara. Kalau diceritakan di tempat ini nanti menghabiskan waktu. Benar-benar saya mengalami terobosan Tuhan luar biasa ketika saya mencari Tuhan. Ya, tanya kakak saya, dulu saya itu seperti apa? Orang desa, kuper, bodoh. Tetapi Tuhan bisa pakai orang yang bodoh untuk mencelikkan orang yang berhikmat. Benar Bapak Saudara. Saya dipromosikan Tuhan luar biasa ya. Banyak promosi ya. Yang ketiga yaitu bisa dipercaya ya. Wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan yaitu orang yang bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Seberapa kita dapat dipercaya Tuhan ya. Mari kita siapkan untuk kita senantiasa dapat dipercaya. Karena apa? Tuhan itu mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau engkau dipercaya dalam pelayananmu, lakukan pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh Bapak Saudara. Ketika engkau dipercaya menjadi worship leader, singer, pemain musik, ataupun pendoa, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Saudara. Karena apa? Kalau kita main-main, kita pun juga akan dituntut Tuhan. Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, wah kita tidak usah minta,
Tuhan sediakan. Kadang-kala itu saya malu loh Bapak Saudara. Mungkin ketika misalkan dalam pergumulan minta sama Tuhan, saya itu sampai malu. Makanya kalau saya pergumulan cuman Tuhan Engkau baik. Saya kesaksian Bapak Saudara. Ketika waktu itu benar-benar ekonomi saya tuh pas baru minim ya Bapak Saudara. ATM saya kosong. ATM suami saya tinggal 100.000. Secara manusia, piye iki? Sebenarnya saya diem, enggak cerita sama suami. Ning aku mau malu Tuhan. Ngomong malu. Karena apa? Karena saya tidak pernah meminta, Tuhan sudah sediakan. Sampai saya tidak membeli apa, cuman pingin ya Bapak Saudara. Aku tak pengen tas kae tak nglumpukke duit sik. Masa aku nganggo tas cuman ini misalkan ya, aku ya pengen nganggo tas sing larang toh Tuhan. Saya gitu Bapak Saudara. Tetapi baru saya memikirkan seperti itu Bapak Saudara. Ada tamu datang bawa tas. Saya tuh, ya ampun Tuhan, Tuhan. Saya tuh sampai, Tuhan tuh baik, luar biasa. Sampai saya itu sebenarnya disuruh olahraga Tuhan naik sepeda on trail Bapak Saudara. Dulu pernah anak saya itu pengen sepeda gunung ya, sepeda gunung. Ma, mbok aku gitu tukokke sepeda gunung toh Ma. Nduk larang saya gitu, mahal. Yo sok nek enek duit saya gitu toh. Ternyata apa Bapak Saudara? Belum saya sampai membeli. Ada tamu dari Jakarta ngotong-ngotong kerdus Bapak Saudara. Saya itu batin saya kayak opo, kayak dibawa kayak sampai ngotong-ngotong. Ternyata Bapak Saudara, itu sepeda gunung. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya ketika engkau melakukan pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Benar-benar. Jadilah worship leader yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadilah pemain musik, singer, pendoa yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan engkau akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu dinyatakan. Mungkin engkau saat ini mikir, piye carane Tuhan? Jangan mikir Bapak Saudara. Tuhan itu tidak bisa pakai logika. Tidak bisa pakai logika. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu nyata dan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita, maka berkat itu tercurah. Makanya kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, bagaimana wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan? Cara hidup kita yang sudah diberikan kuasa. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan dapat membahayakan kamu. Ya, Bapak Saudara, kita itu sudah diberikan kuasa oleh Tuhan melalui apa? Perkataan. Lidah bibir kita, tangan kita. Ya. Oleh sebab itu, apa yang engkau katakan itu Tuhan akan melakukan. Ya. Dan jangan kita memiliki mental pengemis. Nek jenenge mental pengemis itu apa? Meminta-minta. Kita harus memiliki mental raja. Ya. Kan Tuhan sudah memberikan kuasa melalui lidah bibir kita, ya gunakan, praktekkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, gunakan lidah bibir kita itu untuk memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Gunakan lidah bibir kita itu untuk memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ada rahasia dari setiap lidah bibir kita. Ya, saya mau ajak Bapak Saudara, usahakan bangun pagi. Siapa yang bangun pagi? Ya,
Puji Tuhan. Kalau ada yang belum, bangun pagi. Wah, ngantuk, Bu. Enak-enak ngunjuk kayak ke mall. Jam-jam jam 4, jam 5 itu ya. Bapak Saudara, kalau bisa antara jam 12 malam sampai jam 4 usahakan Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk berdoa. Rebut kekayaan bangsa-bangsa dari segala penjuru mata angin. Saya tiap hari Bapak Saudara perkatakan itu Bapak. Kalau doa perkatakan supaya setan tahu ya. Karena apa? Setan tidak maha tahu. Kalau Tuhan kita batinnya ngerti, tetapi setan nek enggak diucapke enggak ngerti. Ya. Oleh sebab itu perkatakan ketika engkau berdoa, rebut berkat-berkatnya. Karena apa? Iblis itu mengklaim bahwa kekayaan itu miliknya. Ya. Kita itu anak raja yang sudah punya kuasa. Kita harus merebut berkat itu supaya menjadi milik kita. Ya. Supaya menjadi milik kita Bapak Saudara. Ya. Kita jam 24 sampai jam ya maksimal jam 5 lah ya. Ditoleransi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa bangun pagi loh. Merebut berkatnya. Ya, makanya jangan iri kalau mereka itu diberkati Tuhan. Ya usahakan Bapak Saudara bangun pagi. Ya, bangun pagi. Ya, rebut sebelum mereka merebut berkatnya. Kita rebut dahulu. Bagaimana memperkatakan Bu? Ya, mungkin gini, di dalam nama Yesus segala berkat-berkat kekayaan bangsa-bangsa dari segala penjuru mata angin, dari barat, utara, timur, selatan, aku rebut untuk beralih ke lumbungku. Benar Bapak Saudara, saya tiap hari memperkatakan. Dan juga jangan lupa hanya ke lumbung Bapak Saudara saja, tetapi lumbung gereja GSJA. Kalau gereja GSJA diberkati Tuhan, penjenengan juga keimpartasi urapan berkat loh Bapak Saudara. Dan saya itu juga pasti untuk merebut berkat itu yang pertama untuk lumbung gereja di mana Bapak Ibu Saudara bergereja. Terus kemudian lumbung keluarga Bapak Saudara. Mungkin punya anak, ke lumbung anak kita, sebutkan nama anak-anak kita. Supaya berkat-berkat itu beralih kepada kita. Dan jangan mikirkan secara logika. Tuhan tidak bisa pakai logika. Tetapi ketika Bapak Saudara memperkatakan dan menciptakan di alam roh. Ya. Dan ketika Bapak Saudara percaya bahwa apapun yang kita perkatakan ya di alam roh, di alam nyata itu terjadi. Terjadi Bapak Saudara. Ya, makanya perkatakan. Kalau kita memperkatakan hal buruk, setan itu pasti menembak. Oh dadio. Ya. Wes aku ora kuat. Aku harap cerai. Lah, itu ditangkap iblis. Supaya iblis itu menggenjot supaya itu terjadi. Ya, seburuk apapun mungkin engkau mempunyai masalah dalam kehidupanmu Bapak Saudara, dengan keluarga, ya ampuni Bapak Saudara. Jangan dikira berarti mulus, enggak. Saya juga punya luka hati. Luka hati itu sampah, akar kepahitan itu sampah. Ya. Mungkin keluarga pasti pernah punya luka hati dengan suami, istri, atau anak-anak, enggak? Iya enggak? Halo? Mungkin Bapak Pendeta pun ya kadang-kala pasti ada mesti luka hati. Ya. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan kita harus mengampuni. Jangan dikira hidup saya itu mulus. Dulu saya juga punya luka hati dengan suami. Tapi Bapak Saudara, dan ketika luka hati itu menguasai diri saya, apa yang terjadi? Menjadi sakit penyakit. Berkat pun terhambat. Ya, saya sampai diproses Tuhan, operasi 3 kali Bapak Saudara. Waktu itu jek ngeyel, ora gelem mengampuni, ora suti. Nah, kadang-kadang kita seperti itu enggak? Merasa diri kita benar enggak? Ya enggak? Pasti. Wah, aku rasa salah kok kon memberikan pengampunan, ora sudi no. Sing bener aku kok. Itu namanya
kesombongan. Dulu Bu Ati sudah melayani, wah menjadi worship leader, wow, lunjak-lunjak ya, sukacita lunjak-lunjak. Tapi apa? Ini belum ada pemberesan. Kadang-kala kita didoakan hamba Tuhan misalkan, buang ya akar kepala. Tidak kok Bu, saya tidak punya luka hati. Tapi hanya apa? Mulutnya yang mengatakan. Ya. Dan kita masih memendam. Saya dulu juga begitu Bapak Saudara. Ketika proses itu apa? Jadi kadang-kala Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara mengalami proses, di balik setiap proses itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan. Saya operasi 3 kali. Saya bisa hidup bertemu Bapak Saudara itu wow, luar biasa karena Tuhan. Saya ada batu empedu isinya 500-an biji. Badan saya habis, ini tubuh saya sudah menguning, ya, mata saya sudah menguning, kakak saya juga sampai semua saudara ketakutan saya mati. Terus kemudian apa? Hernia, terus kemudian kista payudara, dan waktu bulan-bulan tahun yang lalu saya divonis kanker payudara Bapak Saudara. Sampai Ambar itu ya saya menangis, teman saya gereja menangis ketakutan, saya mati. Tetapi saya mau taat. Apa rencanamu? Aku taat Tuhan. Bahkan kalau engkau aku menyuruh aku operasi lagi, oke saya jalani. Sampai teman saya itu gini, Mbak kamu itu protes sama Tuhan. Kok dipakai luar biasa kok sakit-sakitan. Kita tidak berhak protes sama Tuhan. Aku yakin percaya ketika kita mau taat, ketika mau kita nurut apa yang Tuhan mau, ada jalan. Dan benar Bapak Saudara, ketika Tuhan tidak nyuruh saya operasi, yang keempat itu tidak nyuruh operasi, saya cuma manut. Padahal saya merasakan dada ini panas Bapak Saudara, panas. Saya setiap hari kesakitan, panas sekali. Dan yang terakhir, saya tidak cerita kakak saya andem sendiri, nanti tidak khawatir, tidak merasa ketakutan. Saya andem, akhirnya apa? Tuhan nyuruh saya terapi. Dan puji nama Tuhan, benjolan yang ada di payudara saya hilang Bapak Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada ketaatan. Ada ketaatan. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan limpahkan. Ya. Ketika Bapak Saudara untuk menabur, dan ada rahasia juga bagaimana Tuhan itu memberkati, lakukan perpuluhan. Wah, perpuluhan itu kunci luar biasa Bapak. Karena apa? Perpuluhan itu menutup berkat-berkat yang kita terima itu supaya tidak dicuri oleh iblis. Sebelum Bu Ati belum melakukan perpuluhan, wah rasanya itu kayak berkat itu kayak terhambat, kayak rasanya pemeliharaan Tuhan itu, kok cuma segini tuh Tuhan. Ya, seperti itu. Tetapi ketika saya belajar untuk taat, melakukan perpuluhan, sekecil apapun Bapak Saudara, ketika saya dapat berkat, pasti saya sisihkan perpuluhan. Kalau secara transfer, ya saya cuma tulis di catatan itu berapa perpuluhan itu, kemudian kalau setelah akhir bulan baru saya transferkan ke gereja, sekecil apapun. Bu, aku sudah melakukan perpuluhan. Bapak Saudara, perpuluhan itu dari apa yang Bapak Ibu Saudara terima, bukan misalkan kita punya uang dapat uang 1 juta misalkan ya. Seharusnya perpuluhan berapa? 100 kan. Kadang-kala wis sing penting aku nyemplungi amplop nenggon perpuluhan 50.000. Itu merampok hak Tuhan. Kita diberkati Tuhan luar biasa, wis suruh memberikan haknya Tuhan. Kita tidak memberikan haknya Tuhan, maka berkat itu pun juga akan terhambat. Sekecil apapun yang Bapak Ibu Saudara terima, usahakan. Karena ada rahasia di balik perpuluhan.
Karena apa? Saya berani mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Yang dahulu yang penting aku menehi perpuluhan. Sak kuatku. Ya sak kuatmu segitu ya berkatnya segitu. Ketika engkau taat apa yang kau terima dari Tuhan, ya, jangan eman Bapak Saudara. Mengembalikan hak Tuhan yang memelihara kita kok Bapak Saudara. Jangan eman. Saya berusaha untuk terus taat. Dan walaupun mungkin ketika awal-awal wah 1 juta, 1.000 saya tak nggo mangan seminggu. Seperti itu misalkan ya. Itu terus kemudian kayak rasanya itu kayak berkat itu. Andi, wah Bu Ati kayak ngapusi. Nyatane ndi berkatku ya urung medun. Ya, kadang seperti itu. Awal-awal dulu saya melakukan ketaatan untuk perpuluhan, walah rasanya berat. Wah maneman yo. Det 2 yuta, det 1 yuta mbok tak nggo blonjo. Ya, seperti itu. Ya, tetapi ketika saya ada ketaatan, wah luar biasa. Berkat itu tercurah. Apa yang tidak pernah saya pikirkan. Bahkan saya menikmati berkat bangsa-bangsa Bapak Saudara. Orang luar negeri telepon. Ya kadangkala minta dilayani dan bahkan kadangkala juga bisa menjadi berkat bagi kita. Bukan berarti gini Bapak, kita melayani itu mengharapkan berkat. No. Tetapi Tuhan itu luar biasa Bapak Saudara. Ketika kita melayani dengan tulus, tanpa kita embel-embel, aku tak melayani biar mendapatkan berkat. Ya, melayani siapapun ketika engkau tidak diberkati juga harus ada sukacita. Ketika engkau diberkati pun rasakan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Benar Bapak Saudara. Ketika saya dapat berkat, saya kadang-kala digerakkan Tuhan untuk menabur. Kadang-kala saya sudah mempersiapkan amplop di gereja. Saya inginnya memberkati si A. Misalkan demikian ya Bapak Saudara. Sudah tak siapkan beberapa amplop. Terus kemudian di gereja lain Bapak Saudara. Bukan itu yang kau berkati. Nanti dia yang datang kepadamu itulah yang akan kau berkati. Benar Bapak Saudara. Selesai ibadah saya sebenarnya mau memberikan kepada orang yang sudah saya rencanakan dari rumah. Tetapi bukan itu. Timik, nggawa anak cilik. Bawa anak kecil. Bu, minta doa. Ada apa Mbak? Ini ekonomi saya terpuruk. Untuk makan besok enggak ada. Apa yang terjadi? Berikan amplop itu kepadanya. Saya berikan. Dia nangis Bapak Saudara. Nangis. Karena apa? Dia merasa tidak punya apa-apa, Tuhan memberkati. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk memberkati dan digerakkan Tuhan, lakukan. Jangan, wah ini kerjaku dewe kok bu, ya duit-duitku dewe kok. Ya tak nggo dewe toh, pilih tak nggo tuku kesukaanku. Ya, jangan Bapak Saudara. Ketika engkau memberkati, Tuhan itu sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa. Ketika engkau ada ketaatan. Tetapi kalau engkau tidak taat, disuruh Tuhan tidak mau, ya berkat itu berhenti. Tetapi ketika engkau digerakkan Tuhan untuk memberkati, ketika engkau melakukan, maka berkat ini yang sudah disiapkan Tuhan ini tercurah. Ketika engkau tidak mau melakukan ketaatan, berkat ini beralih ke orang lain yang mau taat. Jadi Bapak Saudara, lakukan ketika engkau disuruh Tuhan untuk memberkati. Cara kita adalah cara hidup yang benar. Kita juga harus menjaga kekudusan. Ya. Kekudusan itu sangat penting sekali untuk kita lakukan Bapak Saudara. Yang dahulu mungkin kita penjudi, mungkin pemabuk,
Mungkin kita pernah korupsi. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Segeralah ada pertobatan. Segera ada pertobatan. Karena kekudusan itu sangat penting. Yang dahulu mungkin pernah berzina, mungkin pernah berselingkuh. Stop. Ketika hidupmu ingin dipulihkan. Bu, nek nglirek itu ora apa Bu? Nek ndelok wong cantik, boleh enggak Bu? Ya boleh melihat kok. Tapi jangan sampai masuk ya. Ya saya Bu Ati ya seneng loh melihat orang ganteng. Jangan dikira enggak seneng. Tapi jangan sampai masuk dalam diri kita Bapak Saudara. Kita harus ketika wah kayak kok ganteng men ya. Wah, umpamanya dadi bojoku piye? Lah itu dosa. Ketika mau dikuasai seperti itu, segera ya kibaskan ya. Jangan sampai itu ngendok. Tahu ngendok ya Bapak Saudara, kekudusan itu sangat penting dan kita harus memiliki mental raja. Yang namanya raja itu berkuasa. Berkuasa. Makanya memerintah prajurit perang misalkan perang. Kita juga anak raja, kita punya kuasa. Makanya Bapak Saudara rebut ya. Rebut sesuatu yang hilang dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin kesehatan yang hilang. Berkat ekonomi yang hilang, sukacita yang hilang. Rebut. Jangan sampai itu dicuri oleh kuasa kegelapan. Ya. Rebut Bapak Saudara. Pokoknya rebut sesuatu yang hilang dan perkatakan supaya setan tahu. Itu Bapak Saudara, itu juga rahasia ya untuk kita menerima janji Tuhan Bapak Saudara. Dan ya tadi ya, sesungguhnya Lukas 10 ayat 19 tadi ya, kita sudah diberikan kuasa dan yang terakhir yaitu menabur. Tadi sudah disampaikan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi hidup kita harus berubah. Yang dahulu pelit, sekarang jadi lomo, murah hati. Murah hati ya. Dulu Bu Ati ya mikir-mikir wah nek memberkati orang ini yo maneman. Tetapi ketika semua itu dihilangkan, yang penting aku memberi dengan ketulusan hati. Maka berkat pun juga akan tercurah di dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Dan kejar perkenanan Tuhan, jangan mengejar berkat. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin fokus kita yang saat ini ekonomi kita terpuruk, pasti kita mengejar berkat. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Usahane mengalami kemerosotan. Mesti aku tangi esok mengerjakan ini itu ben berkate oke. Kadang-kadang seperti itu enggak? Iya. Tetapi ada rahasia. Bangun pagi kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Serahkan apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan hari ini. Supaya apa? Diberkati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Jangan bangun pagi aku ini. Selak kawanan, selakan ini itu. Kadang seperti itu ya. Tapi usahakan ya. Saya tidak memaksa Bapak Saudara kok, wong itu pilihan Bapak Saudara sendiri kok. Ya enggak? Ketika Bapak, saya cuma mengajak ewodene ewodene tidak dilakukan, ya enggak apa-apa. Wong itu hak panjenengan. Saya cuma memberikan rahasia-rahasia yang saya alami. Ya. Cari Tuhan. Dahulu serahkan pelayanan Bapak Ibu Saudara, serahkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan baca firman Tuhan.
Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Oh, tidak semua. Halo? Belum semua ya? Baca firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ketika kita hidupkan dalam kehidupan kita, itu akan terimpartasi. Ya. Dan kita ketika membaca firman Tuhan ini loh, ini penting sekali Bapak Saudara. Kalau perlu dicoret-coret enggak apa-apa Bapak Saudara. Enggak apa-apa, hal-hal yang penting dicoret-coret. Ya. Ini loh, janji-janji Tuhan ini terdapat di setiap firman Tuhan ini. Ketika kita memegang janji firman, kalau perlu perkatakan firman Tuhan, ya perkatakan tiap hari, mungkin mengalami pergumulan ekonomi atau sakit penyakit, Tuhan adalah penyembuh. Cari firman-firman, apalagi sekarang kita nyari firman Tuhan itu gampang. Melalui Google. Itu, wah aku kok mengalami pergumulan ekonomi ya. Cari firman Tuhan, oh Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Itu diperkatakan, terus menerus sampai mujizat Tuhan itu terjadi. Jangan jemu-jemu, biar apa namanya, perkataan kita kan punya kuasa. Ya. Percaya enggak kalau kita punya kuasa? Tangan kita ada kuasa, tumpang tangan atas apa usaha Bapak Saudara. Sucikan, kuduskan, ya, dengan darah anak domba Allah, ya, disucikan. Kalau yang punya warung atau apa toko, rebut pelanggan-pelanggan, mungkin pelanggan yang hilang. Aku mau rebut dalam nama Yesus pelanggan lama yang hilang, pelanggan baru dari segala penjuru mata angin untuk memberkati usahaku. Dengan sendirinya ketika kita memperkatakan ya di alam roh, di alam nyata itu terjadi Bapak Saudara. Tuhan kirimkan tiba-tiba. Ada suatu kesaksian. Jamnya sudah hampir selesai. Ada suatu kesaksian. Pada waktu itu ada pengusaha pupuk Bapak Saudara yang sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Minta dukungan doa pada saya, terus saya doakan, kemudian saya kuduskan tokonya dan saya suruh memperkatakan Bapak itu untuk memperkatakan aku rebut pelanggan dari segala penjuru mata angin. Akhirnya apa Bapak Saudara? Yang betul-betul mengalami kemerosotan, itu jalan itu macet, ya jalan itu macet. Karena ada yang bawa mobil macet dari deretan itu. Dan orang ini tidak dikenal bapak yang memiliki pupuk tersebut. Tiba-tiba dia itu sebenarnya cari pupuk. Macetnya itu dilalah pas di tokonya yang memiliki pupuk ini Bapak Saudara. Lah, yang mau beli itu digerakkan untuk noleh ke toko tersebut. Terus kemudian, lah ini ada pupuk. Lah, terus kemudian dia berhenti di situ. Dan apa yang terjadi? Ketika yang pemilik pupuk ini memperkatakan terus-menerus, Tuhan gerakkan orang yang tidak dikenal dari Gunung Kidul. Kalau dipikir di sana juga ada yang jual pupuk enggak ya? Pasti ada. Tetapi apa? Tuhan kirim dari Gunung Kidul sampai ke Delanggu. Loh, itu luar biasa enggak? Itu pesannya itu tidak hanya cuman satu karung enggak. Tontonan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa enggak Tuhan? Jadi perkataan untuk memberkati lumbung-lumbungmu. Siapkan wadahmu masing-masing. Jangan ada menyimpan luka hati. Sampah harus kita bersihkan. Kalau kita pendam pasti menjadi busuk ya. Kalau busuk menyebabkan apa? Sakit penyakit. Ya, ini ya juga mengalami ya. Busuk ya, sakit penyakit ya. Jadi Bapak Saudara, apa yang saya sampaikan, marilah kita bersama-sama untuk belajar ya. Mempersiapkan wadah itu. Jangan ada iri hati. Jadilah bendahara yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dipercaya oleh Tuhan ya jangan sampai kita melarikan uang gereja, melarikan uang dari pekerjaan. Jangan ya. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan ya, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan biarlah cara hidup kita cara yang
hidup penuh dengan kuasa, memiliki mental raja. Dan marilah kita mau untuk menabur. Karena dengan apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Mari kami undang pemain musik untuk naik